kita sebut ya, kira-kira apa sih Bu yang menyebabkan lambatnya ini proses perizinan? Sebetulnya terkait dengan proses itu sebetulnya bisa tidak lambat Pak, asalkan memang harus ada komunikasi secara intens antara pelaku usaha atau pemrakarsa dengan penyusun dokumen dan DLH, nah, seperti itu. Karena semua perizinan ya kaitannya dengan perizinan dasar lingkungan itu semua tersistem Pak, melalui OSS, namanya sistem jelita. Sekarang di PTSP bukan OSS, jelita Pak. Jadi segala permohonan awal pintu masuk ditujukan kepada dinas PTSP. Baru di situ ada operator Pak. Oke. Operator kaitannya dengan memverifikasi dokumen dari PTSP. Baru setelah itu sistem itu akan diteruskan kepada operator DLH. Dari situ akan dilihat terkait dengan kelengkapan data juga. Kelengkapan data setelah semua tercukupi syarat bisa kita proses. Dan di situ terkait dengan substansi, kan ada pemeriksaan administrasi, ada substansinya. Di situ substansi akan kita lihat Pak, kaitannya dengan substansi dokumen OKL-UPL, perlu kita melakukan verifikasi lapangan untuk mencocokkan antara dokumen yang ada, yang dimohonkan dengan kondisi di lapangan. Setelah verifikasi lapangan, ini kita nanti melakukan sidang pembahasan dokumen OKL-UPL. Kenapa harus disidang? Karena dalam dokumen ini bersifat mandatori Pak sifatnya. Dan itu melibatkan stakeholder terkait atau OPD terkait. Antara lain kita mengundang dari DPM PTSP, Cipta Karya, Bina Marga, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja Pak, dan DLH sendiri. DLH pun ada 3 bidang Pak. Semua terintegrasi dalam dokumen lingkungan. Terkait dengan praktek IPAL, terkait dengan Rintek, itu harus ada dulu sebelum ke dokumen. Ya, itu terintegrasi dan menjadi prasyarat. Ada yang harus tapi tidak menjadi prasyarat Pak. Jadi yang menjadi prasyarat awal untuk persetujuan lingkungan yaitu PKKPR harus ada dulu dan praktek Andalalin. Baru nanti termasuk praktek IPAL dan Rintek. Baru nanti bisa ke dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan nanti Pak, kalau memang praktek itu sudah diterima, praktek IPAL, harus segera diurus untuk SLO-nya. Nah, dan Pak, untuk layak operasionalnya. Dari praktek langsung SLO di bidang nanti PPKL. Nah, dan. Jadi artinya tidak sepenuhnya keterlambatan, anggap aja keterlambatan ya, lambatnya keluarnya perizinan itu ada kaitannya dengan OPD yang lain. Oh, ini Pak, terkait dengan sinergitas, makanya ini kita sidangkan. Kan itu sudah ada PKKPR tinggi, PKKPR berarti kan sudah ada Pak, ya. Termasuk ini praktek Andalalin yang sudah ada, baru kita proses sidang. Di situ ada pemeriksaan substansi Pak, ada masukan saran. Jadi masing-masing OPD itu memberikan saran masukan pada saat pemeriksaan dokumen OKL-UPL terkait dengan dokumen yang dinilai, gitu ya. Karena pada saat kita menilai, di situ kita sebelumnya sudah memberikan format saran masukan untuk diisi semua OPD pada saat sidang. Nah, di situ akan ada 2 opsi Pak, diterima atau dikaji ulang karena memang ada perbaikan. Jadi memang gini Pak, kebanyakan pemrakarsa itu tidak menyusun sendiri terkait dengan dokumen, gitu ya. Biasanya itu ada konsultan yang membantu untuk menyusun dokumen, yang punya kompetensi, yang memenuhi untuk menyusun dokumen OKL-UPL. Nah, karena dokumen lingkungan ini bisa teruji Pak pada saat ada masalah, gitu ya. Kalau tidak ada masalah baik-baik saja. Karena Dinas Lingkungan Hidup ini adalah penjaga terakhir terkait dengan lingkungan Pak. Karena perumahan ini setelah selesai mengembangkan, terjual, gitu ya, pasti ada PSU Pak. Ya, PSU, penyerahan PSU ke Pemkab. Nah, ini kan menjadi tanggung jawab Pemkab. Jadi kalau ada gugatan masalah, ini kembali lagi kepada kita. Ada gangguan, ada pencemaran, kembali lagi ke institusi pemerintah daerah, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, gitu Pak. Itu. Nah, jadi kita mengutamakan kualitas Pak. Bukan karena apa? Bukan kita menghambat, tidak. Kita bisa cepat, tapi juga dibantu prosesnya terkait dengan dukungan data yang kita butuhkan. Kadangkala ini selalu berganti-ganti dari konsultan atau pengusaha. Karena pengusaha juga berpotensi juga berkontribusi terkait dengan data Pak. Biasanya di perumahan. Pada saat sidang, unit rumah 32 unit. Tapi pada saat kenyataan di lapangan kita cek tidak 32 unit. Gitu Pak ya. Termasuk pembangunan rumah. Di situ pembangunan rumah, setelah kita cek, kita sidangkan, kita akan duduk bersama dengan BPN juga Pak. Ketahuan di situ. Ternyata ini pengembangan dan tidak dilingkup di dalam satu dokumen. Harusnya antara pembangunan dengan pengembangan
itu dilingkup jadi satu luasannya. Ya, itu Pak. Asalkan perumahan itu kan sampai bawahnya ada yang masih belum ada dokumennya Pak, gitu ya, sudah bangun duluan. Nah, ini pernah dulu banyak yang seperti itu Pak, perumahan banyak berdiri tapi tidak diimbangi dengan perizinan yang lengkap. Ya, itu juga ada konsekuensi Pak, utamanya dari masyarakat, gitu pasti ada Pak seperti itu. Jadi memang keterlibatan semua pihak harus bisa saling mendukung, utamanya data yang tidak selalu berganti-ganti Pak. Nah, Terima kasih. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.